Shalom adik-adik dan mami papi. Sebelum mengikuti ibadah online ini, yuk kita simak bersama-sama panduan berikut ini. Mohon bimbingan mami papi saat anak-anak mengikuti ibadah online ini. Adik-adik, Tuhan hadir dimanapun, termasuk di rumah kita sendiri loh. Adik-adik, jangan lupa persiapkan Alkitabnya ya. Dan adik-adik sudah siap dengan pakaian yang rapi dan sopan, seperti sedang beribadah di sekolah minggu. Tetap semangat dan antusias mengikuti setiap instruksi dari kakak-kakak ya. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik tetap fokus dan tidak melakukan kegiatan yang lainnya. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Selamat pagi adik-adik semua. Salam sejahtera buat adik-adik dan mama papa di rumah. Kak Foni senang sekali bisa bertemu lagi dengan adik-adik dalam ibadah pagi ini. Wah, kakak sangat bersemangat. Kenapa ya? Karena kakak mau mengajak adik-adik memuji Tuhan, menari, mendengarkan firman Tuhan. Apakah kalian siap? Yes! Kakak percaya kalian juga bersemangat. Nah, sebelum kita mulai ibadah pagi ini, kakak mau ajak adik-adik untuk berdoa kepada Tuhan Yesus. Kita lipat tangannya ya. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kasih-Mu. Engkau begitu baik buat kami. Engkau memelihara kami dan menyertai kami. Sekarang kami mau ibadah. Urapi kami Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk memuji dan menyembah-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ayo adik-adik, kakak mau mengajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan ya, kita mau menari buat Tuhan. Kita nyanyikan lagu Dari Terbit Matahari. Are you ready? Yeay! Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari
menjadi penolong kita semua. Yesuslah penolongku, Yesus tempat aku berlindung. Di saat ku rasa takut, pegang tangan Yesus, hilang takutku. Kakak ajak adik-adik untuk menutup matanya. Yesuslah penolongku, Yesus tempat aku berlindung. Di saat ku rasa takut, pegang tangan Yesus, hilang takutku. Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Urapi hati kami Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Halo, ketemu lagi sama Kak Mary. Ih, keren banget deh. Tadi ada yang puji Tuhannya sambil angkat tangan, sambil berdiri, semangat, ikutin gerakan kakaknya, hebat, keren-keren semua. Nah, adik-adik, jangan kemana-mana dulu ya. Sekarang saatnya kita dengerin firman. Duduk yang manis ya, duduk yang rapi, duduk yang tenang. Adik-adik, minggu lalu kita belajar kalau Tuhan melihat, mendengar, dan memperhatikanku. Nah, minggu ini kita mau belajar, temanya adalah Tuhanlah kekuatanku. Super kebenarannya, ikutin gerakan kakak ya adik-adik. Tuhan akan menolong kelemahanku. Sekali lagi ya, Tuhan akan menolong kelemahanku. Nah, kita mau lanjutin cerita minggu lalu ya. Adik-adik masih ingat nggak cerita minggu lalu? Minggu lalu, bangsa Israel diperbudak sama bangsa Mesir. Mereka disuruh kerja keras. Setiap hari mereka menangis berdoa sama Tuhan minta pertolongan. Tuhan mendengar loh teriakan mereka minta tolong. Tuhan mendengar loh adik-adik ketika mereka berdoa meminta pertolongan. Makanya Tuhan memilih Musa untuk membebaskan bangsa Israel. Nah, minggu lalu ceritanya waktu Musa menggembalakan domba, tiba-tiba ada nyala api keluar dari semak duri. Tapi semak durinya tidak terbakar. Nah, ternyata Tuhan hadir di situ adik-adik. Di situ Tuhan bicara sama Musa. Tuhan memilih Musa untuk membebaskan bangsa Israel. Masih ingat kan ceritanya sampai di situ? Nah, waktu Tuhan memilih Musa untuk membebaskan bangsa Israel, Musa bingung bagaimana harus memimpin bangsa Israel. Musa takut kalau bangsa Israel nggak percaya sama Musa. Lalu, Tuhan tidak membiarkan Musa kebingungan. Waktu itu, Musa membawa tongkat adik-adik, tongkat gembala. Nah, Tuhan suruh Musa untuk lemparkan tongkatnya ke tanah. Waktu tongkatnya dilemparkan ke tanah, tiba-tiba tongkatnya berubah jadi ular. Musanya kaget. Musanya takut ular itu akan menggigit Musa. Tapi Tuhan bilang, tangkap ekornya. Nah, ketika ditangkap ekornya, ular itu berubah lagi jadi tongkat gembala Musa. Keren ya adik-adik.
Gak cuma itu adik-adik, Tuhan juga menyuruh Musa memasukkan tangannya ke dalam bajunya. Lalu ditariknya keluar lagi. Waktu ditarik keluar, tangan Musa banyak luka. Musa kena penyakit kusta, penyakit yang menakutkan. Tapi Tuhan gak membiarkan itu. Tuhan menyuruh memasukkan lagi tangannya ke dalam bajunya. Waktu ditarik lagi keluar, tangannya pulih lagi seperti semula. Gak ada lagi luka-lukanya. Gak ada lagi sakit kustanya. Wah, hebat ya. Keren ya adik-adik. Tuhan sudah memberikan tanda dan mujizatnya kalau Tuhan akan menolong Musa memimpin bangsa Israel. Nah, tapi apa Musa langsung mau ya? Kita lihat yuk jawaban Musa. Kakak akan bacain super ayat kita hari ini di Keluaran 4 ayat 10 sampai 12. Kakak bacain untuk adik-adik ya. Keluaran 4 ayat 10 sampai 12. Lalu kata Musa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak Engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah." Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, "Siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu, pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan." Di ayat tadi, Musa bilang kalau dia tidak pandai bicara. Apa sih artinya tidak pandai bicara itu adik-adik? Tidak pandai bicara itu bisa jadi takut kalau disuruh bicara di depan orang, atau takut salah kalau berbicara di depan orang, atau bisa juga malu kalau bicara di depan orang. Nah, padahal Tuhan udah kasih mujizat sama Musa, tapi Musa nggak percaya diri. Dia cuma melihat kelemahannya sendiri. Nah, tapi Tuhan gak membiarkan itu adik-adik. Tuhan mengingatkan Musa, siapa yang menciptakan mulut? Siapa yang menciptakan lidah? Siapa yang mengajari Musa berbicara? Semuanya Tuhan yang melakukan itu. Dan Tuhan juga berjanji akan menyertai Musa. Musa membutuhkan kekuatan dari Tuhan. Tuhan menolong Musa sampai akhirnya Musa berani menghadap Fir'aun untuk membebaskan bangsa Israel. Musa juga memperingatkan Fir'aun tentang 10 tulah yang akan menimpa bangsa Mesir kalau Fir'aun tidak mau membebaskan bangsa Israel. Adik-adik masih ingat nggak? 10 tulah yang menimpa bangsa Mesir itu apa aja? Tulah yang pertama, air menjadi darah. Tulah yang kedua, katak. Tulah yang ketiga, nyamuk. Tulah yang keempat, lalat pikat. Tulah yang kelima, penyakit sampar. Mengerikan semua ya adik-adik. Masih ada lagi loh, itu baru 5. Masih ada tulah yang ke-6 sampai tulah yang ke-10. Masih ada lagi adik-adik, tulah yang ke-6, barah atau bisul-bisul. Tulah yang ke-7, belalang. Tulah yang ke-8, hujan es. Tulah yang ke-9, gelap gulita. Tulah yang ke-10, kematian anak sulung. Semuanya nggak ada yang enak ya, semuanya serem-serem ya adik-adik. Nah adik-adik, dari cerita ini kita bisa lihat kalau Tuhan itu baik. Tuhan itu menggantikan kelemahan Musa dengan kekuatan yang dari Tuhan, sehingga
Musa bisa memimpin bangsa Israel untuk dibebaskan dari bangsa Mesir. Bangsa Israel diselamatkan oleh karena Musa mau taat sama Tuhan. Sama seperti kita adik-adik, Tuhan memilih kita untuk menceritakan kebaikan Tuhan pada teman-teman kita. Tapi mungkin adik-adik juga punya kelemahan seperti Musa. Mungkin adik-adik takut untuk menceritakan kebaikan Tuhan, atau mungkin adik-adik juga malu untuk menceritakan kebaikan Tuhan sama teman-teman adik-adik. Nah, seperti Tuhan menolong Musa, Tuhan juga akan menolong kita untuk menceritakan kebaikan Tuhan. Apapun keadaan kita, ingat ya kalau Tuhan akan selalu menolong kita. Tuhan memberikan kita kekuatan melalui firman-Nya. Nah, siapa adik-adik di sini yang selalu saat teduh dan baca Alkitab bareng Mama Papa? Keren. Itu akan membuat kita kuat, membuat kita berani untuk menceritakan kebaikan Tuhan sama teman-teman kita. Nah, adik-adik pasti mau kan menceritakan tentang Tuhan Yesus sama teman-teman kita? Apalagi teman-teman adik-adik yang belum mengenal Tuhan Yesus. Pasti mau kan? Nah, sekarang saatnya kita menghafal ayat hafalan. Ayat hafalannya ada di Filipi 4 ayat 19a. Kita ucapkan sama-sama ya. Filipi 4 ayat 19a. Allahku akan memenuhi semua keperluanku. Sekali lagi ya. Filipi 4 ayat 19a. Allahku akan memenuhi segala keperluanku. Sampai di sini dulu ya cerita firman Tuhan hari ini. Nah, tapi adik-adik jangan kemana-mana dulu. Masih ada yang seru-seru loh. Yuk kita lihat sama-sama yuk. Adik-adik, di tangan Kak Devi sudah ada sebuah handphone. Adik-adik perhatikan ya, handphone ini nyala atau mati. Ya, handphone ini mati. Kenapa ya handphone ini mati? Karena baterai yang ada dalam handphone ini sudah habis. Jadi yang harus dilakukan adalah kita harus men-charge handphone ini agar nanti handphone ini bisa menyala kembali. Karena kekuatan handphone ini ada pada baterainya yang harus diisi. Nah, adik-adik, manusia pun seperti handphone yang tadi ini mati sebelumnya. Karena manusia itu tidak punya kekuatan apa-apa. Kalau handphone perlu di-charge agar dia bisa menyala, dia dapat kekuatan, bisa nyala lagi. Kalau manusia, dari mana kekuatannya ya? Apakah dari batu kripton? Seperti Superman. Dia bisa terbang dan punya kekuatan super? Atau dari armor? Seperti Iron Man. Sehingga Iron Man pun bisa terbang dan dia bisa menjadi kuat? Ataukah dari serum super? Seperti Kapten Amerika, sehingga Kapten Amerika menjadi kuat dan dia gerakannya lincah juga. Tidak semuanya itu adik-adik, karena semua itu hanya ada dalam film saja. Lalu dari mana ya kekuatannya manusia itu? Adik-adik, coba perhatikan eksperimen ini ya. Tabung-tabung ini melambangkan kita sebagai manusia. Terlihat biasa-biasa saja ya adik-adik. Tapi coba kita lihat. Saat kita menerima Yesus dan Yesus tinggal di dalam hati kita, apa yang terjadi? Wow,
Hebat ya adik-adik pekerjaan Tuhan dalam hidup manusia. Sama hebatnya seperti saat Tuhan menggunakan Musa untuk membebaskan bangsa Israel. Wow, luar biasa pekerjaan Tuhan. Kita manusia yang asalnya biasa-biasa saja, pada saat Tuhan bekerja dalam hidup kita, adik-adik saksikan, luar biasa sekali pekerjaan Tuhan. Jadi adik-adik, kekuatan manusia itu berasal dari mana? Betul, kekuatan manusia itu berasal dari Tuhan. Adik-adik, hebat ya kekuatan Tuhan dalam hidup manusia. Kita ucapkan bareng-bareng ya, sama-sama ya. Tuhanlah kekuatanku. Yuk, 1, 2, 3. Tuhanlah kekuatanku. Sekali lagi, Tuhanlah kekuatanku. Nah adik-adik, jadi kalau misalkan kita lagi sedih, adik-adik ingat, Tuhanlah kekuatanku. Tuhan yang akan memberikan kekuatan untuk adik-adik bisa happy lagi, bisa sukacita lagi, nggak sedih-sedih lagi. Atau adik-adik misalnya pada saat putus asa karena sulit sekali pada saat belajar berhitung atau pada saat menghafal huruf-huruf, adik-adik ingat, Tuhanlah kekuatanku. Tuhan yang akan memberikan kekuatan untuk adik-adik melalui kepintaran. Adik-adik pasti bisa menghafal semuanya itu. Nah adik-adik, firman Tuhan hari ini sudah selesai. Kita mau tutup dalam doa. Adik-adik ikutin doa Kak Devi ya. Yuk kita mau lipat tangannya. Kita mau tutup mata. Adik-adik ikutin doa Kak Devi. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kami percaya kalau Tuhan bisa menyatakan kehebatan Tuhan dalam hidup kami. Karena Tuhanlah kekuatanku. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Adik-adik kita sama-sama katakan amin. Happy Sunday adik-adik. God bless you. dari teman-teman kalian. Nah, jika di antara adik-adik juga mau membagikan kesaksian atau pujian, kirimkan videonya ya. Adik-adik, kakak
Kakak rindu minggu depan kita bisa bertemu lagi dengan kakak-kakak sekolah minggu yang lain. Dan kakak saat ini mengajak kita semua untuk menutup ibadah ini dengan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sangat baik. Karena kami adalah anak-anak Engkau dan kami percaya bahwa kami selalu diberkati. Kami berdoa Tuhan Yesus memohonkan berkat buat keluarga kami Tuhan Yesus. Biarlah sukacita, semangat, kekuatan daripada Engkau Tuhan terus Tuhan mengalir buat keluarga kami. Kami berdoa Tuhan untuk sepanjang minggu ini Tuhan. Hari-hari ke depan Tuhan, penyertaan Tuhan selalu Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Nah, sampai jumpa adik-adik.